warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian itu bingung ketika memilih jurusan kuliah? Atau mungkin saat kalian masih belum yakin mau berkarir di bidang apa setelah lulus nanti? Nah, hari ini saya akan membahas dan menjelaskan sebuah teori yang bisa membantu kita itu untuk memahami bagaimana seseorang itu membangun karirnya, yaitu dengan menggunakan teori career construction dari Mark L. Safikas. Jadi sebelum kita membahas tentang teorinya, mari kita bahas dulu tentang siapa itu Mark L. Safikas. Mark L. Safikas itu adalah seorang psikolog terkenal dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori tentang perkembangan karir. Nah, teorinya ini muncul di awal tahun 2000-an dan sampai sekarang itu masih banyak digunakan oleh konselor karir di seluruh dunia. Nah, yang menarik dari teori Safikas adalah ia melihat karir itu bukan sebagai sesuatu yang kaku atau sudah ditakdirkan, tapi sebagai sebuah cerita hidup yang kita bangun sendiri. Nah, jadi Mark L. Salvik ini mengembangkan yang namanya teori career construction. Nah, yang perlu kita pahami di sini yaitu yang pertama itu adalah vocational personality atau yang biasa disebut dengan kepribadian vokasional. Ini adalah tentang siapa diri kita, minat kita, kemampuan kita, dan nilai-nilai yang kita pegang. Misalnya, ada orang yang lebih suka bekerja dengan data dan angka, namun ada juga yang lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Nah, ada juga yang suka dengan hal-hal yang kreatif dan artistik. Terus yang kedua itu adalah career adaptability atau yang biasa disebut dengan kemampuan beradaptasi. Ini itu adalah kemampuan kita untuk menghadapi tugas-tugas, transisi, dan trauma dalam perkembangan karir. Di dunia yang terus berubah seperti saat sekarang ini, tentunya kemampuan beradaptasi ini sangat penting. Nah, tidak ada karir itu yang benar-benar mulus dari awal sampai akhir. Pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang ketiga itu adalah lifetimes atau tema kehidupan. Ini itu adalah cerita hidup kita yang unik. Jadi Safikas itu percaya bahwa setiap orang memiliki narasi atau cerita hidupnya sendiri dan karir adalah bagian dari cerita itu. Jadi pengalaman masa kecil, nilai keluarga, dan momen-momen penting dalam hidup kita itu membentuk pilihan karir kita nantinya. Oke, jadi di sini saya akan membahas lebih dalam tentang career adaptability karena ini adalah kontribusi terbesar Safikas dalam teori perkembangan karir. Jadi career adaptability terdiri dari 4 dimensi yang disingkat dengan 4C. Yang pertama itu conquer atau kepedulian. Ini itu adalah tentang seberapa peduli kita terhadap masa depan karir kita. Apakah kita itu memikirkan dan merencanakan karir kita atau kita itu hanya pasrah dan tidak peduli. Orang yang punya kepedulian yang tinggi akan aktif mencari informasi tentang peluang karir dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Contohnya misalnya mahasiswa yang sudah mulai mencari tahu tentang prospek kerja jurusannya sejak semester awal, terus mengikuti seminar karir atau bergabung dengan organisasi-organisasi yang relevan. Lalu yang kedua itu ada kontrol. Kontrol ini adalah keyakinan bahwa kita itu punya kendali atas karir kita sendiri. Jadi kita tuh percaya bahwa keputusan dan usaha kita akan mempengaruhi hasil karir kita sendiri, bukan sekedar menunggu nasib atau berharap keberuntungan. Contohnya ketika menghadapi penolakan kerja, orang dengan kontrol tinggi akan berpikir, apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya? Bukan, memang nasib saya buruk, bukan begitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada curiosity atau keingintahuan. Ini itu adalah tentang eksplorasi. Orang yang keingintahuannya itu tinggi akan aktif mencari tahu berbagai kemungkinan karir.
dan juga mencoba hal-hal baru dan terbuka dengan pengalaman baru. Jadi mereka itu tidak langsung memutuskan satu jalur karir tanpa mengeksplorasi pilihan lainnya. Contohnya itu adalah ketika mengikuti magang di berbagai bidang dan juga mencoba volunteer atau berbicara dengan profesional dari berbagai industri untuk mendapat gambaran nyata tentang pekerjaan tersebut. Lalu yang keempat itu ada confidence atau kepercayaan diri. Ini itu adalah tentang keyakinan bahwa kita itu mampu mengatasi tantangan dan hambatan dalam perjalanan karir kita. Jadi confidence itu membuat kita berani mengambil risiko dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Adapun contoh dari confident itu sendiri adalah ketika seseorang itu berani melamar suatu pekerjaan meskipun merasa belum 100% memenuhi kualifikasi, atau berani pindah ke bidang baru karena yakin bisa belajar dan beradaptasi dengan pekerjaannya tersebut. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan teori ini dalam kehidupan nyata? Kalau untuk mahasiswa, mulailah dengan memahami diri sendiri terlebih dahulu, mulai dari minat, nilai, dan kekuatan kalian aktif eksplorasi berbagai pilihan karir melalui magang, organisasi, atau proyek bangun jaringan dengan profesional di bidang yang kalian minati. Jadi jangan takut gagal, karena setiap pengalaman adalah bagian dari cerita karir kalian itu sendiri. Sedangkan kalau untuk konselor ataupun dosen, teori ini itu bisa mengajarkan kita untuk tidak hanya memberikan tes minat dan bakat, tapi juga membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan adaptasi mereka, memahami cerita hidup mereka sendiri, dan juga membuat makna dari pengalaman-pengalaman mereka itu sendiri. Kuncinya itu adalah karir itu bukan tentang menemukan suatu pekerjaan yang sempurna yang sudah ditakdirkan untuk kita. Jadi karir adalah tentang bagaimana kita membangun cerita hidup kita sendiri dan juga beradaptasi dengan perubahan dan terus menerus berkembang. Jadi teori career construction dari Mark L. Safikas mengajarkan kita bahwa kita adalah penulis cerita karir kita sendiri. Dengan mengembangkan kemampuan konkret, kontrol, curiosity, dan confidence, kita bisa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Ingat, tidak ada jalur karir yang salah ataupun benar. Yang penting adalah bagaimana kita membuat makna dari perjalanan kita dan terus beradaptasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.